Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara siang hari ini akan segera kita mulai. Namun sebelumnya, marilah kita buka acara siang sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian untuk ini beda dengan diskusi yang lain, Pak. Marilah kita, karena acara baru dimulai, tidak ada sambutan-sambutan karena kita langsung ke acara. Namun sebelumnya akan kita perdengarkan atau kita nyanyikan bersama nanti untuk lagu Indonesia Raya, dan untuk semuanya mohon berdiri. Dilanjutkan Mares MMN. Kita
terima kasih Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya, para mabodian yang ada di seluruh Indonesia. Siang hari ini kami mencoba menghadirkan dua narasumber. Yang satu dari kacamata ekonomi, memang kebetulan pakai kacamata. Dan yang satu lagi dari kacamata agama nantinya, dan juga kebetulan pakai kacamata semua. Nah, dan bodoh aku yang nggak kacamata. Baik, akan kami perkenalkan dulu untuk masing-masing dari narasumber ini. Yang pertama adalah Bapak Dedi Dwi Julianto, SE, SH, MM, NH. Oh, MM-nya harus 3 ini Pak. Nanti setelah ini langsung 3. Langsung 3. Untuk tempat tanggal lahir dari Palembang 5 Juli 1966. Kemudian alamat di Jogja adalah di Condong Catur. Pekerjaan sebagai konsultan. Untuk riwayat pendidikan namanya tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian untuk pengalaman sementara ini menjadi konsultan bisnis dan hukum. Nah ini namanya nanti kita cocok akan berbicara masalah ekonomi. Kemudian yang di sebelahnya ada Bapak Agus Maftuh Abi Gabriel. Tempat tanggal lahir di Semarang 1966. Wah ini kita lahirnya podro ini bareng ya. Tua dia. Ya, untuk alamat Jalan Paris KM 5 Yogyakarta. Sementara menjadi guru UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta. Beliau dulu adalah dosen saya, tapi berhubung saya sudah tidak menjadi mahasiswa, jadi saya nggak mau jadi mahasiswanya lagi. Oke, untuk sesi pertama dari dua narasumber mungkin langsung kami beri kesempatan antara 15 sampai 30 menit. Bapak, barangkali Pak Dedi dulu, nanti Pak Agus baru kemudian. Monggo Pak Dedi, waktu dan tempat kami persilahkan. Yes. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan yang hadir di sini, pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya menceritakan sedikit kenapa saya berada di sini. Awalnya itu saya dihubungi oleh teman saya, sahabat saya, Bapak Krisnawan, itu sekitar tanggal 10 kemarin, itu malam-malam, untuk menjadi narasumber pada pertemuan salah satu lembaga M3 ini. Saya belum tahu apa M3 ini. Saya jawab apa yang saya harus berikan. Saya hampir tidak tertarik dengan bisnis online, karena mungkin juga ada pengalaman-pengalaman pribadi saya yang 3 kali saya mengikuti bisnis online tanpa hasil dan ada kerugian yang saya dapatkan. Saya berpikir apa yang bahan yang saya akan tampilkan atau paparkan di sini. Saya berpikir karena kalau secara konsep atau secara prinsip mungkin bapak-bapak ibu sudah banyak mengetahui dari pendirinya, founding fathernya, dari perjalanannya, dari pengalamannya, dari pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya dengar tadi testimoninya luar biasa, karena ada yang sampai ngelimpang, ada yang sampai tukut. Senior saya Pak Agus Henry sama Pak Agus berdikari hampir loss 2 miliar, 1,5 miliar itu, dan sekarang beliau bangkit lagi untuk mencoba menjalani lagi. Ini yang survivor yang luar biasa. Setelah saya berpikir 1, 2, 3 hari sampai tadi malam pun saya mengatakan saya angkat tangan. Saya tidak bisa memberikan paparan karena suatu yang bagi saya bisnis ini adalah yang suatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal dari segi apa yang didapat.
Beliau menceritakan, kamu masukkan uang 1 juta, kamu akan mendapat return 1 bulan 30%. Woi, luar biasa saya pikir. Karena tidak ada lembaga keuangan manapun yang memberikan keuntungan yang sebesar itu. Selain bisnis narkoba, ya, bank pledget yang mungkin sampai 300%, bank pledget ya, tidak ada. Luar biasa saya bilang. Apakah masuk dalam pikiran saya? Saya hampir tidak percaya. Hampir angkat tangan. Sampai tadi malam saya hampir angkat tangan. Beliau mengatakan kasih pendapat saja, terserah, karena Pak Dedi dari bidang ekonomi di luar. Apakah bisnis ini positif atau tidak? Oke, saya sanggupi untuk bicara SWOT mungkin sudah ada. Kalau saya bicara SWOT nanti itu sudah istilahnya, itu sudah sehari-hari saya, tapi biar ada yang nanti akan memaparkan. Ya, ngerti saya enak ya Mas ya. Saya paparkan yang SWOT ini. Saya cuman menilai bahwa mempelajari, setelah saya browsing di internet, saya pelajari, saya baca dengan waktu yang singkat, bahwa bisnis ini adalah bisnis satu. Kalau dalam segi ekonomi ini tidak masuk dalam satu urusan bisnis, lembaga keuangan pun tidak. Yang itu tadi, dia memberikan suatu share yang luar biasa, 30%. Tidak ada lembaga keuangan yang memberikan suatu share 30%. Luar biasa. Bisnis ini adalah bisnis dengan niatnya satu, memang awalnya untuk saling membantu, kepercayaan, komitmen, dan keberlangsungan. Nah, ini yang saya tangkap setelah saya pelajari tadi malam, dan saya berkata, saya mencari apa yang menjadi persamaan dari yang ada di lembaga keuangan sekarang. Saya tadi sebelum acara kita mulai, saya sempat berdiskusi dengan Bapak siapa Pak? Mas Narul, terus Pak tim leader ini. Apa yang kira-kira persamaan dari lembaga M3 dengan lembaga keuangan lainnya? Beliau mengatakan tidak ada. Ini adalah bisnis yang hampir semacam apa ya? Ya, bisnis yang luar biasa, betul, luar biasa. Apakah konsep ini dipakai nggak oleh pemerintah? Oh tidak, lain. Oke, saya bicara begini. BPJS ini hampir mirip dengan yang dilakukan oleh M3. Karena apa? BPJS ini, kita dengan masuk BPJS memberikan uang paling tinggi 59 ya. Tetapi kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. BPJS bisa dihitungkan secara logika berpikir, 1 tahun kita paling menyetor uang 700.000. Tetapi bila kita sakit seperti yang mungkin maaf Bapak alami, hampir 1 bulan mengeluarkan dana 120 juta. Ini suatu yang luar biasa. Hampir mirip dengan M3, dengan menyetorkan membantu. Kita tidak tahu siapa yang dibantu ini ya, tapi kita mendapatkan manfaat 30%. Kemiripannya hampir, tapi tidak sama. Saya mengatakan tidak sama, nanti saya disalahkan oleh pemerintah. Cuman yang boxnya, kalau di BPJS itu adalah pemerintah, kalau di sini adalah sistem, sama-sama sistem. Sistem yang dilakukan pemerintah, sistem yang tanpa kantor, sistem yang berjalan dengan sendirinya. Ini adalah kelebihan dari M3. Saya salut kelebihan dari M3 di sini. Dari konsep ekonomi, secara bisnis, secara logika tidak masuk akal, tetapi ini nyata bahwa ini bisa membantu masyarakat. Membantu masyarakat asal satu tadi komitmen, kedua rasa percaya, dan ketiga ini berlangsung terus menerus. Dan niat awalnya adalah membantu. Kalau bicara risiko, semua ada risiko. Semua ada risiko. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini semua bisnis ada risiko. Saya pun sebagai dosen atau konsultan pun ada risikonya.
apalagi yang kita menjalankan suatu pekerjaan atau suatu bisnis. Pak Agus Henry juga sudah mengalami suatu risiko yang cukup besar itu, tapi tetap positif dan tetap kita bisa berjalan. Tetap Pak Henry mempunyai semangat untuk melakukan pendapat saya juga bahwa bisnis ini mempunyai opportunity yang cukup bagus, di mana pada masa sekarang dalam kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian yang tidak stabil, di mana harga-harga semua meningkat. Ini kita tidak bisa hindari dan kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan M3 ini bisa membantu masyarakat kecil, membantu masyarakat menengah untuk tetap eksis. Bagaimana bisa beras saja sekarang harga 13.000, semua meningkat semua, sampai warteg pun dikenakan pajak. Ini kan yang menyebabkan semua harga barang naik. Bagaimana kita mengatasi? Sementara uang cukup sulit, beredarnya uang cukup sulit. Nah, dengan bisnis ini menjadi salah satu alternatif. Dan saya sangat mendorong teman-teman untuk SDM yang sekarang pribadi yang luar biasa ini untuk semakin giat. Dengan semakin giat membantu banyak masyarakat, semakin meningkatkan kemakmuran. Bagi masyarakat banyak, bagi masyarakat menengah, kalau bisa jangan cuma kita, tapi masyarakat bawah, petani-petani, silakan. Tadi saya dengar ada program BPJS yang dari pendapatan 30% dialihkan ke program BPJS. Saya salut betul itu. Saya salut. Itu yang dari Jepara ya. Banyak lagi yang bisa kita lakukan, banyak lagi yang bisa kita perbuat. Pemerintah aja mengadopsi konsepnya M3, mengadopsi. Dia tidak mengadopsi secara keseluruhan, tapi dia mengadopsi sebagian konsepnya M3. Karena kalau saya lihat programnya SB ini baru 2000, di atas tahun 2000, sementara M3 tahun berapa? Tahun 94, lebih dulu dari M3. Jadi kalau siapa yang duluan itu adalah yang diadopsi. Nah, ini pemerintah pun mengadopsi sebagian dari konsep M3. Dia tidak mungkin mengadopsi konsep MW, dia tidak mungkin scaling, tapi yang dia saling membantu, saling berbagi untuk kesejahteraan bersama. Itu yang saya pahami dari bisnis ini. Pendapat saya positif, Pak Krisnawan, Pak Agus dan teman-teman di sini. Untuk ancaman itu biasanya dari pemerintah, regulasi pemerintah. Di sini tidak ada yang salah, di sini tidak ada money box. Jadi kalau secara hukum tidak ada masalah dengan bisnis ini, karena tidak ada pengumpulan uang di salah satu titik atau di salah satu orang. Tapi yang diharapkan adalah komitmen tanggung jawab dari pribadi masyarakat untuk yang pelakunya, untuk supaya ini bisa berjalan lancar, meningkatkan kesejahteraan. Saya pikir cukup sedikit ulasan saya. Kalau secara bisnis saya memang beliau lebih pakar dari saya, Pak Agus, karena waktu saya SMA saya sudah main ke sini. Pak Agus sudah berbisnis bambu, jadi luar biasa sekali. Begitu Bapak. Akhir kata mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan, dari segi hukum atau dari segi ekonomi. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus untuk Pak Dodi, terima kasih atas uraiannya. Nanti untuk pertanyaan kita gabung di akhir cerita nanti ya Pak Dodi. Kemudian untuk Pak Agus Maftuh dari sisi agama, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah 3M atau M3 yang saya cintai, yang saya hormati, Mas Wahida, Pak Dedi. Saya di sini ini hasil provokasi Mas Wahida kemarin sore. Di satu-satunya mantan mahasiswa yang memaksa mantan mitra diskusinya. Saya nggak menganggap dosen, karena dosen itu singkatan dari omongannya 1 dus duitnya 1 sen. Masih kayak ini teman-teman M3.
Jadi saya dipaksa di sini untuk masuk di sebuah wilayah yang saya tidak begitu paham. Jadi semalam saya sempat mikir tentang 3M, karena yang saya kenal selama ini itu 3M itu merek kaca film, itu mobil yang agak mahal. Kemudian yang kedua di Jakarta itu ada 3M, itu tempat live dangdut, Pak. Namanya Mega Matramalam. Ya. Di Jalan Matraman, kalau belum tahu besok saya ajak ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya spesialisasi saya ini mungkin ada kemiripannya dengan sebuah, saya menyebutnya mungkin untuk sementara philanthropic communities. Jadi sebuah komunitas sosial yang lebih mengedepankan nilai-nilai sedekah. Itu yang saya tangkap dari gerakan M3 ini, karena yang sering saya kaji selama ini 15 tahun terakhir ini adalah tentang terorisme. Yang terorisme sama 3M itu sama-sama transnasional, sama-sama tidak mengenal batas negara atau borderless, atau orang Middle East countries mengatakan bila hududin, tanpa batas. Mas Wahida tadi malam cerita sama saya bahwa 3M ini berdiri di Soviet. Saya bilang, oh berarti sama dong Mas Wahida, karena saya juga belajar untuk masalah pengembangbiakan terorisme itu bermula dari sebuah Soviet cases, kasus-kasus yang melibatkan Rusia, Russian countries, yang pada waktu itu di dalam ilmu politik sering disebut dengan stan country, atau negara-negara yang diakhiri dengan akhiran stan. Ada Kazakhstan, ada Tajikistan, ada Pakistan, ada Afghanistan. Itu dalam, jadi mungkin itu yang saya pahami, tapi saya mencoba untuk paham tentang MM ini. Saya sempatkan beberapa tulisan. Ini spesialisasi yang sedang saya garap sampai saat ini, sebuah jaringan yang melibatkan hampir semua negara, tapi bukan sejaringan kebaikan, bukan filantropik seperti yang dilakukan oleh Mas Wahida, Pak Dedi dan kawan-kawan, tapi sebuah jaringan yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan, destroying humanity values, yang sering disebut oleh media dengan terorisme. Yang sekarang lagi on air adalah ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, dan tidak mustahil kalau suatu saat akan muncul ISIM namanya, Islamic State in Singapura, Malaysia, and Indonesia yang ada di sini, karena mereka gerakannya hampir sama dengan 3M, yaitu borderless. Sebuah gerakan, kalau 3M ini spreading peace for all, menebar kebaikan untuk semua. Kalau terorisme adalah spreading fear for all, menebar ketakutan untuk semuanya. Jadi ini saya sangat apresiat. Jadi untuk proteksi, destroying terorisme, salah satunya adalah dengan 3M ini. Saya berharap itu Mas Wahida, mungkin titik temunya di situ. Ini jaringan-jaringan hampir seluruh dunia yang sempat saya kaji sampai saat ini, termasuk yang lagi on air ada di Irak, di Pakistan, kemudian di Afghanistan. Jadi dari spesialis saya ini saya mencoba untuk masuk ke 3M ini apa gitu. Semalam saya sempat berpikir, ini kalau dalam fikih klasik, karena beliau ini meskipun wonge ireng rapati bagus itu, dia sarjana hukum Islam. Saya bilang, "Ndak, ente nggak usah ngundang saya untuk masalah-masalah 3M ini, mau ente anggap mubah, halal, atau sunnah, atau makruh, atau wajib, cukup bertanya sama beliau, karena beliau ini itu nilainya A terus dulu waktu, karena yang pengajar saya, bukan karena ngerjakannya bener, tapi karena selesai ujian datang ke rumah, Kang, di ujianku mau, nah dinilai sendiri A gitu, itu Pak Wahida. Jadi samping itu beliau expert dalam bidang hukum Islam. Jadi kawan-kawan jamaah, jamiyah, MMiyah ya. Kalau MH punya ma'iyah, kita harus pakai MMMiyah. Jadi komunitas yang 3M itu. Jadi kalau ada masalah cukup Mas Wahida yang menyelesaikan masalah hukumnya. Nah, saya dipaksa di Plekodo, meskipun saya agak
juga begitu sehat sebenarnya. Saya lagi radang, makanya saya tadi minta wedang jeruk itu karena nggak ditawarin makan tadi. Saya mau juga sih. Karena sudah makan. Tadi saya mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dedi. Mohon maaf Mas Wahida, komputernya agak teknologi tinggi, jadi layar sampean jangan ikut-ikutan diorek-orek, nanti bisa rusak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dodi ini tadi, ini 3M ini masuk ke bisnis mana? Kalau dalam fikih memang saya cari nggak ketemu. Utang piutang bukan, bagi hasil bukan, murabahah bukan, gadean juga bukan, atau dalam bisnis modern ini nggak termasuk letter of credit, bukan red clause LC atau macam-macam lah, nggak ketemu itu. Makanya saya mencoba, ini bisnis atau bukan, atau ini adalah merupakan komunitas yang saya sebut dengan istilah filantropi. Ini mungkin yang kampus mungkin agak, filantropik adalah sebuah kegiatan yang hanya mempunyai satu tujuan, membuat orang lain bahagia. Mungkin komunitas MM ini akan lebih dekat kalau kita sebut dengan philanthropic communities, komunitas yang hanya membuat orang lain tersenyum dan tidak membuat orang lain susah. Karena yang lain-lain, yang MLM yang model kayak Golden Quiz dan dadak bengeknya itu sampai Gus Dur aja ditipu kan gitu kan, yang koin-koin itu. Jadi yang saya sangkap dari Pak Dedi tadi, dari aspek al-ulum al-iqtisadiyah, economical sciences istilahnya, ilmu-ilmu ekonomi, jadi bisnis ini memang sepertinya tidak masuk akal karena 30%. Cuman saya nggak begitu setuju kalau 30% ini dianggap profit, karena ini bukan investasi, jadi harus istiqomah itu. Kalau kita menganggap ini bukan bisnis, jangan bicara profit. Mungkin dengan istilah ya semacam rewards atau apa gitu loh. Kalau profit oriented itu adalah bisnis, atau ibadah kita itu yang kepengen surga itu profit oriented gitu kan. Ini yang biasanya yang kepengen surga sampai membunuh orang lain, terorisme itu. Kemudian ada tadi satu nama yang sangat menarik, Pak Manarul. Saya ingat ada kiai di Jakarta terkenal namanya Manarul Hidayat. Saya sering ketemu beliau di PBNU. Jadi kalau ini mungkin kiainya MMM ya. Dan yang ketiga, catatan dari Pak Dedi, ini bisnis luar biasa. Nah, saya mencoba karena saya agak awam, belum tahu inside 3M ini, karena saya dari outsiders gitu loh. Saya mencoba untuk melihat, saya bilang sama Mas Wahida, kalau bisnis ini nggak ada yang dirugikan, atau aktivitas ini nggak ada yang dirugikan, cukup dengan keilmuan sampean bahwa di sini nggak ada tadlis dalam bahasa Arab, dalam hukum Islam, nggak ada penipuan, kemudian tidak ada pemerkosaan dalam tanda petik, petik. Nah, ini saya mencoba untuk melihat ini, meskipun ini bukan perkuliahan, tapi karena Mas Wahida minta bagaimana Kang dalam dimensi hukum Islam. Dimensi hukum Islam itu sederhana, sebuah aktivitas yang di situ tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain itu boleh. Tidak harus sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah. Rasulullah nggak pernah kenal kobutri kan? Karena sekarang itu banyak komunitas-komunitas di luar kita yang tidak sesuai dengan yang dulu dianggap bid'ah, dan kalau bid'ah itu suruh kos di neraka, sementara kapling surganya kita hegemoni dengan komunitas kita. Makanya untuk meredam komunitas semacam itu kita mengengage, membuat 3M ini hidup gitu. Di konsep muamalah dalam Islam seperti ini. Jadi secara etimologi kita saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal, atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Berarti 3M masuk ke dalam definisi ini karena di sini ada kegiatan, ada kerja, meskipun kerjanya itu tidak seperti petani nyangkul. Kemarin Mas Wasida bilang, loh ini nggak kerja keras kok kita dapat 30%. Saya bilang, nggak apa-apa dah, saya ini the boss,
saya bilang al-mudabbis kalau saya sebut. Saya ini udah bos kalau di overseas countries, misalnya di Pakistan, karena saya sering keluyuran itu. Terakhir saya di Afrika Utara, di North Africa, ngurusi masalah kenakalan yang dilakukan oleh terorisme itu. Gak apa-apa dah, saya ngomong 1 jam di sana, dihargai $1.000 dah. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin penipuan saya bilang. Tapi itu adalah reward mereka, yang apresiasi mereka yang diberikan kepada kita karena kita melakukan sesuatu untuk kemanusiaan. Nah, 3M ini harus mengedepankan nilai al-insaniyah, humanities, kemanusiaan di atas segalanya. Itu yang saya sampaikan kepada Mas Wahid tadi, karena beliau melekoto. Sampean kudu Kang, kudu katanya. Agak itu, maksa-maksa kemarin sore itu, padahal saya termasuk orang yang nggak bisa dipaksa. Tapi karena saya punya hubungan baik sama beliau, keluyurannya bareng. Kalau utang di mana itu, oseng-oseng mercon. Pernah kita berdua gak punya duit waktu mahasiswa, dia di kelas saya, kemudian saya sempat ngajar beliau dua. Kan orang di duit ngoleh, utangnya oseng-oseng mercon di Ahmad Dahlan itu. Kemudian ini aspek hukum amalah kita, perdata. Nah, yang kita 3M ini masuk ke perdatanya. Kemudian yang kedua, perkawinan nggak akan kita bahas karena Mas Wahida udah kawin 2 kali. Hebat dia itu, jamu ini jamu apa gitu loh. Saya 1 kali, tapi rasa 4 saya itu. Hukum waris, pidana dan yang lain, hukum politik yang sekarang lagi sedang kita teliti itu. Kemudian, ini dalam prinsip hukum Islam bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah, interaksi itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Sampai saat ini belum ada yang mengharamkan kan? Belum ada itu. Kecuali kalau, makanya saya bilang ada penipuan nggak di dalamnya, kemudian akadnya jelas enggak, kemudian di situ ada riba apa tidak? Dia jawab ini kan prosesnya seperti ini. Oh, nggak ada riba ini, saya bilang. Tapi jangan bilang ini profit, saya bilang. Ini reward, saya bilang. Kemudian ini saya loncat-loncati aja, nanti filenya bisa diambil Mas Wahida untuk presentasi berikutnya. Gak usah bayar kan sama saya. Sebagai seorang kakak saya nih, nanti sampai adik-adik itu. Kemudian muamalah atau kegiatan kita dilaksanakan dalam melihat nilai keseimbangan dalam pembangunan. Tadi Pak Dedi sudah bicara tentang SWOT-nya kan. Jadi tantangannya apa, tahadiyat kalau orang Timur Tengah menyebutnya, challenges-nya apa itu, tantangannya apa. Kemudian, nah ini yang paling penting, objek 3M itu harus diuji dulu, objeknya halal enggak? Halal menurut Islam kan gitu. Jadi kalau batu itu kalau dimakan haram kan gitu, tapi kalau dijual belikan kan boleh kayak gitu. Objek perniagaannya halal, kemudian ada unsur kerelaan di situ, gak ada pemaksaan. Kemudian manajemen yang amanah. Saya nggak tahu persis apakah sistem yang punya mafrodiyah ini, untuk Mas Wahida menyebutnya mafrodian, karena saya sering di Middle East pakai mafrodiyah, kang bongso mafrodi itu artinya. Makanya MH pakai ma'iyah, kang bongso banyu, kang bongso kebersamaan gitu. Kalau Wahidiyah itu kang bongso 1, makanya dia kawin terus 1, unjuk rasa terus. Pengurusan yang amanah. Kemudian ini yang paling penting, di situ gak ada unsur riba, gak ada tipuan atau horor, gak ada tadlis. Tadlis itu namanya deception, penyesatan. Antara view dan faktanya berbeda kadang. Ada, karena media sekarang ini itu kan sering disebut dengan WMD. Kalau dalam ilmu terorisme disebut weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal. Kalau di media sekarang disebut dengan words of mass deception, kata-kata penyesatan massal. Jadi bagaimana meyakinkan user atau pembeli, kadang seorang penjual atau seller membuat sebuah view yang kadang tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian di sini nggak ada penimbunan, dalam bahasa Pak Dedi nggak ada money box ya. Kemudian tidak ada maisir, unsur judi. Kemudian tidak ada unsur suap dan tidak ada pe najas. Jadi itu Pak Wahida, kriterianya itu. Nanti yang mengukur sampean kira-kira MMM memenuhi persyaratan itu apa enggak?
Kalau memenuhi persyaratan itu ya go ahead kan gitu kan. Karena saya sangat appreciate terhadap komunitas ini karena dengan cara inilah kita bisa dalam bersama membangun masyarakat. Salah satu faktor munculnya terorisme itu karena failed state, karena negara gagal, karena sebuah krisis yang berkepanjangan, karena ekonomi yang terpuruk. Disitulah muncul embrio-embrio kenakalan bangsa kita. Yang paling terakhir yang tentang ISIS itu. Mungkin itu karena ini kalau kita bahas bisa sampai jam 6 sore. Pada intinya tadi itu transaksi yang dimunculkan, saya nggak begitu paham apakah ini transaksi jual beli, apakah ini bagi untung murabahah, apakah ini judi maisir, apakah ini merupakan gadean, itu belum kelihatan dalam fikih klasik itu. Tapi saya bilang sama Mas Wahidah, al aslu fil asya al ibaha, pada dasarnya segala sesuatu transaksi itu boleh sampai ada dalil yang mengatakan itu haram. Nah, sampai saat ini di dalam penelitian saya dan Mas Wahidah, kalau betul yang ada dalam websitenya 3M yang saya lihat ini, bukanlah bank, 3M bukanlah mengumpulkan uang Anda, 3M bukan bisnis online, dan 3M bukan high yield investment program yang pakai kunci apa itu. Saya harus agak belajar dikit itu. Apa ini maksudnya ini? Oh, ini sekitar inilah, karena ada persamaannya dengan yang saya teliti. Sama-sama kalau terorisme itu transnational crime, sebuah kriminal yang melewati batas-batas negara. Kalau 3M ini adalah kegiatan sosial yang melewati batas-batas negara dan bangsa. Jika ini yang tampil di website 3M ini betul adanya, maka saya berani mengatakan bahwa philanthropic communities ini, sebuah kegiatan sosial ini adalah boleh adanya dan merupakan sesuatu yang bahkan suatu saat wajib bagi kita untuk melakukan pemberdayaan ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf karena saya nggak bisa mempersiapkan materi yang mungkin yang agak detail karena spesialisasi saya itu dalam bidang ini. Yang saya lagi nangani tentang ISIS itu, mereka pengen ekspansi ke sini, mereka kepengen, jadi jaringannya sama 3M lah. Bagaimana kita masuk ke daerah Iran ini, bagaimana kita masuk ke Saudi, kita masuk ke Kairo, ke Mesir, Tunisia, kemudian negara Aljazair, dan yang paling ngeri adalah desain mereka ke depan. Mereka akan ekspansi ke negeri kita ini dalam 5 tahun ke depan. Kita akan tolak mereka dengan komunitas 3M ini yang hanya mengenal bahasa. Wabiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus Maktuh yang sudah menjelaskan dari dua sisi yang pada satu titik yang sama tetapi aplikasinya yang berbeda. Yang satu sisi jaringan teroris, tapi yang satu sisi jaringan finansial. Ya, ya, barangkali langsung kita coba untuk buka sesi pertanyaan. Nanti langsung disebutkan nama, kemudian yang mau dituju ke Pak Dedi atau Pak Agus Maktuh. Ada 2 kali sesi, ada 2 sesi nanti. Masing-masing sesi ada 3 penanya. Silakan yang mau bertanya, ngacung, monggo silakan. Adakah yang mau bertanya? Apa malah wis dong kabeh apa mah? Oh, ya, Mas apa? Mas Prabu. Mas Prabu Hidayat atau Mas Prabu Bawazir? Mas Prabu Bawazir. Yang kedua silakan. Ada lagi? Ada lagi. Ini tadi kan Pak Agus itu menyatakan bahwa kalau belum ada fatwanya itu belum bisa dikatakan haram. Masih.
boleh ya. Semisal sepertinya dulu sudah pernah ada ya, kalau daerah Makassar ya, Tarakan, daerah Tarakan itu menyatakan, MUI Tarakan menyatakan bahwasanya MMM itu haram, tapi itu dari hanya daerah lokal itu, MUI lokal. Nah itu fatwa yang dikeluarkan dari MUI lokal itu berlakunya hanya untuk daerah lokal itu atau bagaimana, dan ya mohon kejelasan tentang fatwa itu sendiri gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yusra. Pertanyaan saya mungkin untuk kepada Pak Dedi dan Pak Gus ya. Untuk Pak Dedi mungkin kira-kira konsep keuangan yang bisa menjadi sebuah tolak ukur perbedaan kondisi yang saya tahu bahwa kondisi perekonomian kita kan carut marut ya. Bukan hanya di Indonesia tapi global mengalami hal yang sama. Ada sebuah kondisi yang cukup inflasi tinggi. Dengan hal-hal yang semacam itu kira-kira kalau tadi kan sempat memberikan gambaran bahwa ini bisa menjadi sebuah alternatif, tapi hampir tidak ada sebuah bahkan dunia pun bingung dengan kondisi yang sekarang itu mau ditanggapi dengan sistem ekonomi yang seperti apa gitu. Apa mau nantinya dilarikan menjadi sebuah sistem ekonomi yang bahkan kutip uang tidak terlihat ya. Itu mungkin untuk Pak Dedi kira-kira ada penjelasan nggak dari kondisi global sekarang itu. Terus kemudian dengan Pak Agus saya cukup tertarik dengan istilah filantropis yang komunitas sosial terus kemudian menjadi sebuah jaringan untuk bisa berbuat banyak. Pak Agus tadi Kang Prabu sempat memberikan sebuah pertanyaan yang bagus ya dengan apa itu istilah fatwa ya, fatwa yang sempat dikeluarkan. Dengan hal itu kira-kira pandangan-pandangan Islam tentang sebuah kegiatan yang semacam ini akan jelas dan sebagainya, terus kemudian ada unsur kerelaan dan segala sesuatu itu kalau dasarnya tadi sempat dikatakan kan ada kalau sesuatu itu bisa dilakukan selama tidak ada unsur yang melarang. Nah, apakah dari pertanyaan Mas Prabu tadi itu bisa dikatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa pihak atau majelis ulama itu bisa dijadikan sebuah acuan dalam konsep agama? Maksudnya kalau saya berbicara agama itu kan masalah keyakinan. Agama adalah keyakinan dan saya meyakini tidak harus dalam tanda kutip terkotak-kotak dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Pada akhirnya juga pasti akan ada pandangan berbeda dari tiap orang. Mungkin itu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya Muhammad Faizi dari Lasem. Untuk pertanyaan ini menuju ke Pak Agus tentang MMM ini. Untuk pertanyaan sama Pak Agus, apabila kita jual beli makro atau barang yang tidak terlihat tapi ada manfaatnya dan di situ ada kata sepakat, untuk pertanyaannya apakah itu hukumnya gitu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah 3 penanya untuk sesi pertama. Mungkin monggo langsung dibagi aja dari siapa dulu, Pak Dedi dulu atau Pak Dedi? Oh ya, boleh Pak Dedi dulu. Oke, terima kasih
pertanyaan dari Mas Eko tadi saya tidak mencoba. Jadi kalau saya berpikir untuk kondisi Indonesia saat ini bahwa ekonomi, sistem perekonomian yang terbaik itu adalah sistem ekonomi kerakyatan, yang dimana kita memberdayakan masyarakat untuk membangun ekonomi secara bersama, secara bergotong royong. Ada lembaga-lembaga yang mungkin sekarang sudah tetapi tidak berjalan dengan baik. Koperasi itu adalah suatu lembaga perekonomian masyarakat yang cukup baik. Terus mungkin di bidang-bidang lain, di bidang pertanian atau di bidang pertambangan atau ekonomi perekonomian kerakyatan inilah yang seharusnya bisa membangun Indonesia. Kalau saya berpikir ekonomi liberal atau pasar bebas itu kapitalis yang akan memegang peranan sangat penting. Kalau transaksi tanpa uang itu hampir tidak mungkin. Saya berpendapat bahwa M3 ini menjadi satu alternatif ya, salah satu alternatif. M3 ini memang suatu kegiatan komunitas dari bidang keuangan yang belum legal. Kenapa saya bilang belum legal? Karena tidak disahkan oleh pemerintah. Tetapi ini legitimasi. Kenapa legitimasi? Karena ini diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Dan ini membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dalam kondisi perekonomian yang terpuruk seperti sekarang ini, di mana harga $1 hampir sama dengan harga 1 liter beras. Ini yang menyebabkan bahwa M3 ini menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk pelaku-pelaku ini lebih giat lagi untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasinya harus transparan, tidak menjanjikan sesuatu yang menyebabkan orang akan berpikir negatif. Sosialisasinya yang positif saja, bahwa ini niatnya membantu, berbagi, bekerja, dan berbakti, mungkin seperti itu. Itu yang saya pahami. Jadi Mas tadi lupa Mas itu bahwa ekonomi Mas Yusron, bahwa ekonomi yang pantas atau layak sekarang itu di Indonesia ekonomi kerakyatan. Tidak ada yang lain lagi yang memberdayakan semua elemen masyarakat untuk membangun perekonomian. Semua berpartisipasi. Tidak ada sistem kapitalisme yang dimana satu pemodal besar mengatur semuanya. Indonesia hampir akan seperti itu dalam kondisi sekarang. Dalam kondisi politik saat ini Indonesia menuju ke arah sana. Makanya dengan kondisi seperti ini kita semakin waspada. Kapitalisme sudah merajai bumi Nusantara ini. Dengan sistem politik yang seperti ini sekarang, yang tidak stabil sama sekali. Kalau menurut pemahaman saya, belum stabil, bukan tidak stabil, belum stabil dengan masih adanya kekuasaan di atas hukum. Jadi panglima yang sekarang itu adalah panglima sebagai kekuasaan sebagai panglima, bukan hukum sebagai panglima. Menyebabkan perekonomian juga hancur babak belur seperti ini. Gitu Mas Yusron ya. Mungkin untuk selanjutnya. Terima kasih. Ada tiga pertanyaan tadi, Mas Prabu, Mas Yusron, dan ada Mas Faizin dari Lasem. Saya kebetulan kecilnya di Lasem, di daerah Suditan gitu ya, Suditan Lasem. Mas Prabu sama Mas Yusron mempertanyakan tentang MUI yang Tarakan itu, yang perlu dikaji. Mungkin Mas Wahidah harus cari naskah itunya. Jadi diharamkannya karena apa? Karena yang saya maksud segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalil di situ bukan fatwa MUI, tapi sebuah kajian-kajian komprehensif tentang objek yang terjadi. Fatwa MUI bisa beda-beda antara MUI Pasuruan sama, karena lokusnya berbeda. Mungkin
Bisa jadi sebuah kegiatan itu di sebuah kabupaten meresahkan masyarakat, sehingga dampak meresahkan inilah yang kemudian dijadikan starting point untuk menuju pada sebuah pengeluaran fatwa itu. Kalau dalam Islam dikatakan al-umur bi khawatimiha, segala sesuatu itu dilihat dari ending dan dampaknya. Kalau dampaknya meresahkan masyarakat, meresahkan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa segala sesuatu, segala transaksi, sebuah aktivitas bisnis itu harus memakai satu prinsip, tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah, ketika membahayakan orang lain, disitulah ada kemudian muncul keresahan-keresahan. Jadi maksud saya dalil itu bukan fatwa MUI. Fatwa MUI itu istihadiyah, olah pikir kita, dan itu dibatasi oleh lokus-lokus tertentu. Itu Mas Prabu dan Mas Yusron tentang fatwa MUI. Mungkin Mas Wahidah bisa melacak itu kenapa diharamkannya, karena berantem atau bagaimana. Karena sholat sendiri yang baik itu kadang diharamkan juga ketika sholat itu mengganggu orang lain. Padahal sholat itu pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Sehingga ini makanya di dalam hukum Islam sebuah hukum itu bisa berubah karena perubahan milieu, attitude dan behavior, tempat dan zaman tertentu. Kemudian Mas Faizin, saya belum tahu persis, makanya saya agak awam ya ketika sampai nanya ini. Saya termasuk outsiders yang sedang belajar tentang apa ini M3 itu kan, itu tentang takrifnya bagaimana, networknya bagaimana, kemudian ruasa kalau dalam bahasa politik Timur Tengah, tokoh-tokohnya siapa, kemudian networknya seperti apa. Tapi saya coba untuk menjawab pertanyaan panjenengan. Jadi apabila mafro ini kan kata Mas Wahidah itu uang virtual, ya virtual. Apa sih sekarang yang bukan virtual? Kan gitu kan? Dunia kita ini kan sudah, kalau dalam sebuah buku yang namanya The World is Flat, dunia itu adalah rata. Di situ bisa disimpulkan bahwa semua ini adalah virtual. Terorisme sendiri itu ada yang virtual terorisme, ada teror yang virtual. Universitasnya juga virtual, yang dikembangkan di Peshawar perbatasan Pakistan Afghanistan itu yang disebut dengan Virtual University for Future Islamic Radicalism, Universitas Maya untuk pengembang biakan terorisme internasional di perbatasan itu. Maka kalau yang ditanyakan virtual sekarang itu nyata. Jadi kalau dulu kan gagap-gagap kan, kayak hantu lah itu, berwujud tapi nggak nampak. Jadi saya belum bisa menjawab secara fix ya, apakah ini mafro ini kelihatan atau tidak kelihatan. Tapi kalau komunitas Mafrodiyah ini mengatakan bahwa mafro itu sangat obviously, sangat jelas dan bermanfaat dan sangat jalis itu bahasa Arab itu, jelas banget itu jalis kan gitu kan. Dan sangat jelas ya, kan jelas dan tidaknya sesuatu itu berdasarkan kesepakatan antara user dan pekerja di situ gitu loh. Seperti perdagangan internasional, pembeli yang ada di Belanda sana nggak tahu kayu yang di Indonesia ini seperti apa. Makanya di letter of credit itu ada, oh ini syaratnya no crack, no pinhole. Itu kan virtual juga akhirnya. Dan duit itu dicairkan dengan namanya BL, Bill of Lading. Mas Wahidah mungkin kaget, ini orang syariah kok tahu tentang ekspor itu, sinau nanti kan gitu. Nah ini saya pernah dagang itu, jadi virtual juga, mereka nggak tahu kok kayu kita yang di sini, tapi mereka bayar. Mereka bayar bukan karena kayunya, tapi karena dokumen yang namanya BL itu, Bill of Lading, yang kita tukarkan dengan bank itu. Jadi mungkin itu penjelasan saya tentang untuk Mas Prabu dan Mas Yusron dan juga Mas Faizin. Tapi saya kira perlu ada kajian yang continuity seperti tradisi M3 ini kan kontinuitas. Di situ memang bukan jual beli, kalau saya simbolkan sementara ini hadiah.
hadiah, tapi orangnya yang ngasih hadiah itu berharap. Saya kira wajar itu. Wong kita sedekah di pinggir jalan aja itu sebenarnya kita juga berharap. Nggak ada yang gratis. Kita ngasih misalnya ada orang minta-minta kita kasih 1.000 rupiah, emang ikhlas kita? Enggak, kita mengharapkan sesuatu keridhaan Allah kan gitu kan, keridhaan Tuhan. Nah kalau soal persepsi Tuhan mas, Tuhan itu kalau menurut film Peki itu ada dua. Tuhan yang menciptakan alam ini dan yang satu adalah Tuhan yang kita ciptakan. Kalau kita menciptakan Tuhan yang pembunuh ya akan menjadi ISIS kan gitu kan. Makanya di 3M ini kita ciptakan Tuhan yang sosialnya tinggi gitu kan, jadi yang suka membantu. Jadi mungkin pada nonton film apa, saya punya filmnya ini kalau mau ditonton sedikit gitu, tentang apa ini, tentang sebuah kritik terhadap agama itu loh, ketika Tuhan dipersepsikan dengan Tuhan yang bengis, Tuhan yang kasar, Tuhan yang tersinggungan, Tuhan yang pemarah. Ini film Peki ini perlu ditonton oleh komunitas 3M karena di sini kadang kita memperkosa Tuhan dan Tuhan kita paksa untuk sesuai dengan pikiran kita gitu. Ini nanti tak kopikan kalau mau 1,2 giga ini untuk hiburan-hiburan, tapi ada kritik terhadap agama memang. Karena masalah agama, tapi semua agama saya yakin karena kemudian kebetulan saya meneliti 3 agama besar di dunia, Yahudi, kemudian Nasrani dan Islam. Terutama yang saya teliti bukan yang saya baiknya, tapi sayap nakalnya. Saya simpulkan sementara tiga-tiganya ini punya sayap nakal semua. Yahudi punya sayap nakal, Kristen punya sayap nakal, Muslim juga punya sayap nakal yang kadang menjual agama dan kadang melakukan violent action, kekerasan in the name of God atas nama membela kepentingan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detail tentang hukumnya yang tafsili, yang rinci, Mas Wahida sudah bisa menyelesaikan sebenarnya karena dia itu adalah intelektual lulusan fakultas syariah. Jadi yang urusan halal haram itu dia gitu Pak. Kalau yang haram-haram ketemu dia bisa jadi halal. Bukan, ini just kidding aja biar ya suasananya nggak kaku. Jadi itu mohon maaf saya nggak bisa detail untuk menjelaskan tentang 3M karena spesialisasi saya seperti yang aktivitas saya seperti yang ada di display itu. Saya sering melakukan kunjungan-kunjungan yang di negeri-negeri yang kacau seperti Yaman yang terakhir ini. Saya nggak mau mati sia-sia di sana, sehingga setiap hari saya harus dikawal oleh saya mencoba untuk pakai AK-47 itu karena di sini kan nggak bisa kita pakai AK-47. Jadi ini adalah salah satu aktivitas saya untuk berakrabria dengan sebuah jaringan yang transnasional crime, sementara 3M ini juga transnasional tapi bukan crime tapi sebuah filantropik gitu tadi, sebuah aktivitas sosial yang tidak mengenal batas-batas negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya baru satu sesi pertama untuk pertanyaan, nampaknya sudah semakin sumuk ini. Oke, kita buka lagi untuk sesi kedua, barangkali masih akan ada yang dipertanyakan kembali. Monggo, sesi 2. 1, 2, 3. Tidak ada? Baik, kalau memang sudah tidak ada, kami dari panitia khususnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi dan Pak Agus Mahfuh yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya. Oh iya, dan minjabi kabel, betul. Dan sudah membawakan LCD tapi nggak gitu. Ya ini namanya narasumber mandiri ya seperti ini. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk beliau berdua. Dan semoga di kesempatan yang lain nanti bisa lebih berkembang lagi untuk kita bicarakan Pak Dedi ataupun Pak Agus Mahfuh, sehingga kami nanti juga
juga semakin semangat. Artinya semakin semangat kita punya wacana, punya landasan yang kita bisa lebih meyakinkan untuk langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Kita nanti setelah ini kita beri. Bertanya sebentar boleh? Bertanya Pak, satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Ya, kami menunggu Bapak Dedi sama Pak Agus kapan bergabung. Oh, begitu. Kalau perlu, saya siap membantu. Oh, aku ana manajere. Saya ngejak aku ya. Dike aku yang ngomong. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini guyonan modal kita seperti itu, Pak. Saya minta satu kata dari Pak Dedi. Nilai untuk sistem MMM berapa, Pak? Nilai untuk sistem MMM. Skornya Nilai untuk sistem. Penilaian ya. Kalau penilaian untuk saat ini, saya nilai dari berarti 0 sampai 9 kan? Antara 7-8 lah, 7,5 itu sudah maksimal. Nanti karena kan saya dengar ada banyak macam perbaikan kan, bagaimana menghindari restart. Saya tadi dengar ada restart 2 kali, ada yang loss Pak Agus sampai 500, Pak Agus berdikari sampai 1,5 atau 2 itu. Ini kan yang perlu diperbaiki. Bagaimana nanti sistemnya, jangan sampai setelah orang itu tidak menahan nafsunya menaruh uangnya jadi loss. Nah, ini yang perlu diperbaiki biar nilainya bertambah menjadi 8 atau 9. Terima kasih. Baik, nah ini nampaknya kita semakin semangat lagi nih. Mungkin kita berharap tadi nilainya 3 atau 4 nih, ternyata 7,5 kan gitu ya. Baik, terima kasih matur nuwun sekali untuk kesempatan. Dan mungkin nanti kalau ada masalah hukum waris nanti silahkan langsung berhubungan dengan waris. Ayo warisan film-film. Ya, ini yang diminta filmnya. Oke, matur nuwun. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali tutur-tutur kata saya salah mengucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk terakhir kali sebagai kenang-kenangan kita bahwa kita sudah bertemu di sore hari ini, kita foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama formal dulu. Formal gaya boleh, terus gaya bebas. Oke, Oke, formal dulu ya. Formal dulu. Oke. Mau gaya depan boleh ya? Oke ya. Sekali lagi ya. Oke ya, siap ya? Siap orang ini? Siap, M. Yes!